Selamat pagi, kembali lagi di Daily Flomo. Keren kan? Gimana pagi kalian guys? Kalian pasti besok weekend ya? Rasanya saya habis nganterin istri ke kantor dan sepertinya mulai merasakan bagaimana rasanya jadi orang kantoran lagi, walaupun tidak kantor tapi harus bangun pagi dan ke kantor. Itu sebenarnya udah effort banget, sebuah effort yang besar banget untuk bangun setiap hari, bangun pagi lalu driving to kantor, dan sampai kantor ya mau tiduran mau gimana malas-malasan, yang penting udah sampai kantor kan. Sebenarnya saya pengen ngasih judul Flomo hari ini adalah tidak ada Flomo hari ini. Keren kan? Soalnya Flomo ini pengen saya dedikasikan buat teman saya yang lucu, jomblo, dan tidak move on dari pacar. Atau tidak move on dari mana. Dan sepertinya dia sekarang lebih berkonsentrasi untuk menulis daripada untuk mengejar kata orang bahwa dia harus menikah. Which is fine. It's fine. Kita nggak harus ngejar seorang tidak menikah bahwa dia tidak laku atau bagaimana. Dan sebenarnya orang itu adalah Aan Mansur, huruf kecil, yang kemarin baru saja meluncurkan bukunya yang keren banget tentang AADC, atau bukunya memang kayak penyertanya. Jadi dia memang menulis puisi-puisi untuk di AADC 2, dan itu sangat luar biasa banget. Saya kemarin hanya sempat mengikuti sedikit banget dari suasana launching buku dari Aan Mansur itu. Padahal di Bali dulu sekali dia sudah pernah mengatakan itu kepada saya kalau saya sedang menulis sebuah proyek yang begitu. Saat itu waktu URF datang si Aan Mansur, datang juga Ipang Dewe, datang juga Adi Mas Immanuel, lalu kami berkumpul sampai malam, ngobrol-ngobrol sampai malam. Tiba-tiba dia melontarkan hal itu gitu. Teman-teman, ini mungkin hal yang akan kalian tertawakan. Kenapa saya sedang menulis proyek yang luar biasa? Kenapa? Saat itu dia mengatakan bahwa dia sedang menulis puisi-puisi untuk AADC 2, dan kami langsung dan itu artinya pada saat itu kami berharap bahwa dia akan muncul di film AADC 2. Mungkin ini adalah sebuah hal yang membanggakan buat saya. Kalian tahu kan, kalian punya teman yang kerjanya cuman bangga mulu ngeliat pencapaian teman-temannya gitu. Itu mungkin adalah saya. Buat saya adalah luar biasa untuk seorang penyair ya. Dia adalah penyair yang bisa menyesuaikan diri dengan zamannya gitu. Penyair yang bisa mencari pembaca dengan baik dan menemukan pembaca-pembaca itu dengan baik di era digital seperti ini. Aan adalah salah satu tonggak sastra di Indonesia. Karyanya adalah karya yang bisa membuat seseorang jatuh cinta pada puisi dan membuat seseorang menulis puisi. Hal itulah yang sebenarnya membuat saya merasa
gimana ya, membuat saya merasa bangga banget dan merasa senang banget, bahagia banget ketika ia pada akhirnya menulis puisi untuk AADC 2. Kenapa? Jadi AADC yang pertama itu adalah hari dimana saya merasa yakin bahwa orang-orang itu bisa untuk suka puisi gitu. Jadi dulu ya kalian tahu lah, kita cukup berjarak banget dengan puisi gitu. Kita ngerasa bahwa puisi itu hanya benar kayak sakral banget dan cuman bisa ditulis dan dibaca oleh orang-orang yang mengerti sastra gitu. Dan sampai sekarang kita masih melihat orang-orang yang menjudge orang-orang yang suka puisi adalah orang-orang yang galau, adalah orang-orang yang hidupnya seperti kayak di dunia yang berbeda gitu. Padahal hal itu adalah sebuah hal yang sederhana banget gitu. Puisi itu adalah bagian dari kita sendiri gitu. Setiap orang itu punya puisinya masing-masing. Jadi saya merasa AADC itu adalah salah satu hal yang sebuah milestone di mana puisi di Indonesia kembali bangkit mencapai orang-orang yang dulu sepertinya tidak bisa dicapai oleh penyair-penyair gitu. Sebuah film yang sangat membantu penyair-penyair Indonesia saat ini untuk jadi besar saat ini. Salah satunya mungkin Aan Mansur. Dulu saya seorang kayak penulis puisi sendiri. Saya punya satu binder yang isinya cuma puisi doang, nulis buat mantan itu, dan saya tidak berani untuk kayak kasih lihat ke teman. Aku nulis puisi. Kenapa? Karena saya malu diejek sama teman-teman. Apa sih lo gini. Teman-teman teater di mana mereka juga menulis puisi, terus mereka juga kayak, mana puisimu gini, tapi saya malu memberi baca kalian puisi saya karena saya menulis puisi. Karena pada saat itu orang-orang yang menulis puisi adalah orang-orang yang benar-benar belajar tentang puisi, bukan orang-orang yang kayak menulis sendiri keresahannya dari dalam diri gitu. Jadi saya nggak tahu hal itu dan saya merasa malu karena saya bukan orang yang belajar menulis puisi, tapi saya orang yang langsung menulis puisi. Itu kayak dua hal yang berbeda. Mungkin para penyair yang lain mungkin agak kurang setuju dengan apa yang saya bilang, tapi it is fine. Terus apa sih? Apa kita tadi ngomongin ya kan? Jauh sekali melenceng. Aan, selamat untuk peluncuran bukumu, An. Saya sebagai self-proclaimed best friend of Aan Mansur, saya merasa amat bangga dengan hal itu, An. Semoga kalau laku udah pastikan ya. Semoga itu bisa memberi keramaian di hatimu. Semoga itu bisa memindahkan keramaian yang ada di kepalamu agak ke bawah. You know what I mean? Selamat kepada Aan Mansur, selamat punya buku puisi baru, selamat sudah menjadi salah satu tonggak sastra di Indonesia. Karena saya pikir tanpa Aan Mansur sekarang mungkin dunia puisi dan sastra di Indonesia sekarang mungkin agak lesu. Terima kasih Aan Mansur telah menulis banyak sekali puisi yang bagus-bagus. Terima kasih. Sekian Bilifilmu hari ini. Terima kasih banyak. See you in the next vlog.